Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas sebuah dilema etika yang dihadapi oleh seorang pengusaha muslim, Bapak Hasan, yang mendapat tawaran besar dari perusahaan asing. Tawaran ini meskipun menjanjikan keuntungan yang signifikan, mengharuskan beliau untuk mempertimbangkan dua hal penting, yaitu produk yang tidak halal dan dampak negatif terhadap lingkungan. Pertanyaannya adalah keputusan apa yang seharusnya diambil oleh Bapak Hasan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Dalam Islam, setiap tindakan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika. Prinsip halal dan haram bukan sekedar aturan, tetapi merupakan pedoman yang mengatur kehidupan kita, termasuk dalam bisnis. Ketika Bapak Hasan dihadapkan pada tawaran ini, ia harus menilai dua aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap syariah dan dampak sosial dari keputusannya. Pertama, saya akan membahas tentang kepatuhan terhadap syariah dalam Islam. Mengonsumsi atau memproduksi barang yang tidak halal jelas dilarang. Hal ini bukan hanya untuk menyangkut aspek spiritual, tetapi juga integritas dan reputasi dalam komunitas. Jika Bapak Hasan memilih untuk menerima tawaran tersebut, ia akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ia pegang teguh selama ini. Hal ini dapat merusak citra usaha dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara konsumen dan masyarakat. Dalam jangka panjang, reputasi yang baik adalah aset yang lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Yang kedua, perlu dipertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga bumi dan semua makhluk hidup. Jika produk yang ditawarkan berpotensi merusak lingkungan, maka menerima tawaran tersebut juga berarti mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Dalam konteks ini, Bapak Hasan harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah keuntungan finansial sebanding dengan kerusakan yang mungkin ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, pilihan untuk menolak tawaran ini dapat membuka peluang baru yang lebih baik. Dengan menolak, Bapak Hasan menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip bisnis yang etis. Ia dapat mencari mitra bisnis yang memiliki visi dan misi yang sejalan, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam jangka panjang, usaha yang berlandaskan pada etika dan tanggung jawab sosial cenderung lebih berkelanjutan. Implikasi dari keputusan. Jika Bapak Hasan memilih untuk menolak tawaran tersebut, ia tidak hanya menjaga integritas dan prinsip-prinsipnya, tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah investasi dalam reputasi jangka panjang dan kepercayaan konsumen. Dalam dunia yang semakin sadar akan isu-isu keberlanjutan dan etika, langkah ini juga akan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Keputusan yang diambil bukan hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sebagai pengusaha muslim, ada tanggung jawab untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk berkontribusi pada kebaikan dan keberlanjutan dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.